Selamat datang di Rumah Kesejahteraan. Siang hari ini kita akan sama-sama belajar. Salam sehat berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Yang saya tanyakan tentang ide tadi positif. Kadang-kadang ide tidak positif lagi kan dipengaruhi baik teman, keluarga. Padahal ide itu sendiri kalau dihitung, kalau diprogramkan itu tidak positif. Menurut saya, nah ini kadang-kadang goyah. Apakah kita harus nekat ide ini kita teruskan atau kita batalkan karena pengaruh orang lain? Ya. Nah, seringkali mimpi-mimpi besar kita itu dilemahkan oleh orang lain, Pak. Jadi bukan mimpi kita yang terlalu besar buat mereka, tetapi jiwa mereka yang terlalu kecil. Nah, kalau mimpi kita dikalahkan oleh orang yang berjiwa kecil, ya kita tidak akan menjadi orang yang besar kan itu. Jadi dikatakan ya, bukan mimpi kita yang terlalu besar, tetapi jiwa mereka yang terlalu kecil. Nah, kalau kita mengikuti orang yang berjiwa kecil, berarti ya kita menjadi kecil. Ya. Nah, seringkali mimpi kita dilemahkan oleh orang-orang yang berjiwa kecil tadi. Ya, contoh ya, saya sering mendengar tuh. Ketika ada orang bermimpi besar, orang-orang yang berpikiran kecil apa ngomongnya? Yang ngimpi aja dur-dur, samplok motor mabur kan gitu kan. Akhirnya apa? Kita jadi down kan? Itu loh. Ngapain kita mendengarkan orang yang tadi berpikiran kecil tadi? Oh lah. Lah kira-kira sadar lah. Nah gitu loh. Jadi justru kalau punya mimpi itu, kira-kira orang yang mendengarkan tuh bilang gini, wow, edan tenan nih. Nah, itu baru mimpi kita besar betul gitu loh. Nah kalau punya mimpi itu, kira-kira yang mendengarkan tuh bilang, wow, gitu, kaget tuh. Sambil koprol-koprol lebih bagus pokoknya. Gitu. Kalau mimpi kita itu didengarkan orang masih biasa saja, berarti mimpi kita belum besar. Ya, jadi kalau mimpi itu yang besar sekalian. Karena apa? Tadi otak kita akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Ya tadi ketika saya membuat tagline panduan kaya mendadak, itu dianggap saya tadi anu sing ngarani dukun, nganggo tumbal ora kan gitu. Produksi tuyul lah gitu. Nah, padahal saya punya tuyul tapi tuyul digital kan gitu kan. Nah, gitu loh. Nah, jadi waktu itu tadi banyak orang mencemooh, banyak orang ya ada yang kaget kan gitu. Tetapi hari ini sudah terbukti. Nah, kalau mimpi kok yang besar sekalian ya. Wes samlo motor mabur apa motor mabur sing tiba, kira sing mabur ya. Jadi nah, kalau udah semesta itu samlo motor mabur sing jiglo. Kira sing mabur gitu. Yang saya tanyakan, apabila bagaimana antara tidak berhutang tapi tidak berhutang yang produktif sama yang hutang produktif? Nah kadang kan oke udah produktif, kemudian ada potensi lebih besar sebetulnya. Tadi uang kita yang kan udah produktif, misalnya ibu katakanlah jualan atau produksi baju katakan, ya dengan uang ibu udah produktif. Terus kemudian ada permintaan lebih besar lagi. Terus ibu gini, enggak kah? Aku nggak punya modal untuk nambah besar kan itu. Padahal ibu punya kesempatan sebetulnya untuk memperbesar usaha ibu dengan pinjam ke bank katakan gitu. Artinya memperbesar kapasitas, meningkatkan levelnya ibu. Yang tadi kalau dengan uang ibu sendiri, ibu cuma bisa melayani katakanlah orang satu kelurahan. Kan ibu cuma dikenal satu kelurahan. Padahal ada permintaan kabupaten bu ini bu. Tapi ibu menolak. Enggak, aku uangku aja yang produktif kan gitu. Berarti ibu tidak meningkatkan kapasitas, tidak menaikkan level kan gitu kan. Padahal sudah terbuka tadi. Dengan ibu yang sudah jadi pengusaha tadi, bank pasti nawari sebetulnya. Ibu udah dapat peluang dapat order sekabupaten. Bank pun mendukung, tapi ibu menolak. Artinya ibu tidak mau meningkatkan kapasitas, tidak mau menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Karena semakin tadi kalau
dapat orderan kabupaten, kira-kira berapa ratus orang yang akan dapat manfaat dari keberadaan ibu tadi kan itu. Karena ibu orang baik, dipercaya bank, ditawarin sama bank kan? Ya karena apa? Bank melihat ibu adalah orang baik yang bisa dipercaya. Tapi seringkali kita menolak karena tidak mau memperbesar kapasitas diri tadi. Ya, tahu bedanya toh? Sebetulnya bukan berisiko tadi. Nah, selama ini banyak orang menghindari risiko. Ini tak kasih ilmu lagi ya. Siapa sih orang yang paling berisiko di dunia ini? Orang yang paling berisiko di dunia adalah orang yang tidak pernah berani mengambil risiko. Tapi kalau banyak orang apa yang seperti itu, pikiran dia siapa? Terima yang pandum. Ya. Jadi orang yang paling berisiko di dunia ini adalah orang yang tidak pernah berani mengambil risiko. Maka saya katakan ya, yang tagline yang sering ucapkan apa? Pemberani hidupnya akan selalu berdampingan dengan namanya keajaiban. Tetapi penakut tidak akan pernah ketemu dengan namanya keajaiban. Tadi ibu kan tidak berani resiko gitu kan? Ada keajaiban nggak kira-kira dalam hidupnya? Enggak. Coba kalau berani ngambil risiko, ibu dikenal orang satu kabupaten, banyak orang ngomong apa? Wah, ajaib loh kan lo, gitu kan? Iya toh? Nah, tidur aja berisiko ya. Nah, justru kenapa kita ini menjadi besar? Karena saya adalah orang yang sangat berani mengambil risiko. Ya, dulu ketika belum era digital belum banyak orang tahu, saya sudah masuk di dunia digital. Namanya digital Bapak Ibu sekalian, keluar uang tidak pernah ketemu orangnya. Dan tidak pernah mendapat bukti satu kertas pun. Kira-kira sampean dewani lah. Wah, tiba ulah Pak, gitu kan. Nah. Tapi justru ketika banyak orang takut melakukan, saya berani melakukan. Dan hasilnya apa? Ketika banyak orang mengalami kejatuhan, saya berkelimpahan. Ya, jadi risiko itu sejalan dengan hasil. Ya, kalau risiko besar, hasilnya juga besar. Dan waktu itu saya masih muda, saya berpikir, makanya untuk yang muda-muda, tak kasih ilmu ya untuk yang muda-muda ya. Carilah bisnis yang risikonya besar. Mumpung masih muda. Untuk pemulihan cepat nanti gitu loh. Ya. Untuk pemulihan cepat. Saya dulu waktu muda saya mengambil bisnis yang risikonya besar. Tadi keluar uang tidak pernah ketemu orangnya, tidak pernah mendapat bukti satu sobek kertas pun. Dan saya berpikir kalau ini nanti nggak berhasil, saya masih muda. Ya, saya akan berkarya lagi. Ya, dan saya nggak pernah mengatakan kegagalan lawan dari sukses. Ya, kegagalan adalah teman seperjalanan menuju sukses. Maka saya berdamai dengan kegagalan. Saya nggak pernah mengeluh, saya nggak pernah marah-marah. Ketika gagal itu nggak ada orang gagal sebetulnya. Yang ada itu cuma orang berhasil dan orang mendapat pelajaran. Ketika kita melakukan sesuatu, cuma ada dua yang kita dapatkan. Berhasil atau dapat pelajaran. Gagalnya di mana coba? Kan cuma dua kemungkinan. Berhasil atau dapat pelajaran. Nah, selama ini kita sering mana gagal gitu kan? Gagal tenang. Masa nggak pernah memanai kegagalan? Karena cuma ada dua kemungkinan yang ketika saya melakukan sesuatu. Berhasil atau dapat pelajaran. Oke. Di dalam kamus saya, kata gagal sudah saya hapus. Saya tipek, ya. Sudah nggak ada kata gagal. Adanya berhasil dan dapat pelajaran.